Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismiana Ainul Rohimah dengan NPM 22755057, Prodi Akuntansi Perpajakan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai akuntansi pemerintahan dan siklus akuntansi daerah. Langsung saja, pada pengertian akuntansi pemerintahan. Akuntansi pemerintahan adalah sebuah kegiatan jasa dalam rangka menyediakan informasi kuantitatif terutama bersifat keuangan dari entitas pemerintah guna mengambil keputusan ekonomi yang nalar dari pihak-pihak berkepentingan atas berbagai alternatif tindakan. Sistem akuntansi pemerintahan merupakan serangkaian prosedur mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, dan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pemerintahan daerah. Peranan laporan keuangan daerah adalah untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh pemerintah daerah selama satu periode pelaporan. Yang kedua, membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektivitas dan efisiensi pemerintah daerah, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan. Selanjutnya yaitu tujuan laporan keuangan. Yang pertama, menyediakan informasi mengenai apakah penerimaan periode berjalan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran. Yang kedua, menyediakan informasi mengenai apakah cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah serta hasil-hasil yang telah dicapai. Yang keempat, menyediakan informasi mengenai bagaimana pemerintah daerah mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya. Yang kelima, menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi pemerintah daerah berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman. Yang keenam, menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan pemerintah daerah, apakah mengalami kenaikan atau penurunan sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan. Adapun pengguna dan kebutuhan informasi ini yaitu masyarakat, wakil rakyat, lembaga pengawas, dan lembaga pemeriksa, serta pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman, serta pemerintah. Jenis dan bentuk laporan keuangan daerah yaitu yang pertama laporan realisasi anggaran, yang kedua laporan perubahan saldo anggaran lebih, yang ketiga laporan operasional, yang keempat laporan perubahan ekuitas, lalu neraca, laporan posisi arus kas, yang terakhir catatan atas laporan keuangan. Selanjutnya yaitu keterkaitan antara laporan keuangan. Yang pertama ada laporan operasional. Pada laporan operasional ada pendapatan yang dikurangi dengan beban, menghasilkan surplus atau defisit, lalu ditambah dengan kegiatan non-operasional yang menghasilkan surplus or defisit. Lalu laporan perubahan ekuitas. Pada laporan perubahan ekuitas ini ada ekuitas awal yang ditambah dengan surplus menjadi ekuitas akhir. Lalu selanjutnya laporan neraca. Pada laporan neraca ini ada aset yang dikurang dengan kewajiban dan menghasilkan ekuitas. Di laporan LRA, yang pertama ada pendapatan dikurangi dengan belanja, menghasilkan surplus atau defisit, lalu ditambah pembiayaan, menghasilkan silpa. Lalu yang terakhir ada laporan perubahan SAL. Yang pertama ada SAL awal yang dikurang dengan penggunaan SAL, lalu ditambah dengan silpa yang menghasilkan SAL akhir. Adapun alur penyusunan laporan keuangan yaitu yang pertama dari bukti transaksi yang valid, sah, dan lengkap. Selanjutnya, menganalisis dan melakukan penjurnalan transaksi yang menghasilkan buku jurnal. Lalu, dilakukan penyesuaian akhir tahun dan diposting ke buku besar. Dari buku besar dilanjutkan ke neraca saldo setelah penyesuaian, lalu lanjut ke pembuatan laporan keuangan dan jurnal penutup. Dan yang terakhir, penyusunan neraca saldo setelah penutup.
Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.